Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sholih sholihah sahabat Quran SD TQ Al Abidin. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang sangat istimewa, bukan hanya karena Allah menurunkan rahmatnya pada bulan tersebut, tetapi juga karena pada bulan Ramadan terjadi peristiwa-peristiwa penting yang kemudian menjadi satu awal mula proses peradaban umat manusia. Apa 3 peristiwa penting itu? Yang pertama adalah di bulan Ramadan merupakan waktu pertama turunnya wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Tepatnya Allah menurunkan wahyu tersebut pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian yang kedua, terjadinya perang Badar, di mana pada saat itu Rasulullah hanya membawa pasukan yang berjumlah 313 untuk melawan pasukan musuh yang berjumlah 950. Dan pada saat itu Allah menurunkan pertolongannya dengan menurunkan para malaikat sebagai tambahan bala tentara kaum muslimin pada saat itu, sehingga pada akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Dan itu menjadi awal mula kejayaan umat muslim. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa Fatu Makkah atau penaklukan kota Mekah. Nah, anak-anakku sekalian sholih sholihah, dari 3 peristiwa itu kemudian bisa menjadi satu contoh bagi kita, bisa menjadi satu inspirasi bagi kita semua, bahwa bulan Ramadan itu bukan bulan di mana kita boleh bermalas-malesan karena alasan haus, karena alasan lapar, karena alasan mengantuk, kemudian kita tidak melakukan aktivitas atau amal apapun. Tetapi sebaliknya, bulan Ramadan harus kita jadikan sebagai sarana melatih diri kita, mendidik diri kita untuk apa? Untuk lebih bersabar, menahan haus dan lapar. Untuk kemudian lebih bersabar, menahan diri kita untuk dari hal-hal yang merusak sempurnanya pahala puasa kita. Berkata kotor, marah, kemudian menggunjing, dan perilaku-perilaku lainnya yang kemudian bisa merusak pahala puasa kita. Nah, apa yang kemudian bisa kita lakukan kalau pada zaman Rasulullah ternyata ada banyak sekali peristiwa besar yang kemudian bisa menjadi satu catatan sejarah gitu ya, dan bisa menjadi inspirasi, menjadi awal mula bagi kebangkitan umat Islam. Lalu apa yang kemudian kita lakukan sekarang gitu ya? Apa yang bisa kita lakukan sekarang dengan Ramadan kita yang saat ini? Tentunya sebagaimana tadi Uswita sampaikan, bukan menjadi saatnya atau bukan waktunya untuk kemudian kita bermalas-malasan. Kita harus tetap bersemangat gitu ya. Kita harus tetap bisa mengukir prestasi. Prestasinya apa, Us? Prestasinya adalah dalam hal amal-amal yang kemudian bisa kita lakukan, yang menjadikan sarana kita semakin menambah pahala atau menabung pahala di bulan Ramadan ini. Allah menyediakan sarana yang banyak sekali untuk kita bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Melalui apa saja? Melalui puasa kita, yang tentunya Uswita yakin kalian sampai dengan hari ini masih dan tetap harus bersemangat untuk menyelesaikan puasa sampai hari terakhir di bulan Ramadan ini.
dan puasanya full. Masya Allah. Itu salah satu prestasi nanti yang bisa kita torehkan gitu ya di bulan Ramadan ini gitu ya. Meneladani peristiwa-peristiwa yang dulu terjadi pada zaman Nabi. Kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita harus bisa menahan rasa lapar kita, menahan rasa haus kita, meniatkan puasa kita untuk Allah sampai hari terakhir di bulan Ramadan ini. Siap ya? Kemudian yang kedua, sarana yang Allah berikan untuk kita bisa menambah pahala sebanyak mungkin, menabung pahala sebanyak mungkin di bulan Ramadan adalah melalui tadarus kita, melalui tilawah kita, melalui murojaah kita. Maka di bulan Ramadan ini kita tidak boleh bermalas-malasan untuk tilawah. Yang belum sampai Al-Quran gimana? Boleh dengan murojaah gitu. Itu salah satu prestasi juga, prestasi yang dapat kita torehkan di bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga, tarawih kita. Nah, siapa yang sampai dengan hari ini masih full melaksanakan tarawih dari awal sampai akhir? Pasti insya Allah semuanya bersemangat ya melaksanakan tarawih setiap malamnya dari awal sampai akhir selesai gitu. Nah, itu salah satu sarana juga bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi selain tadi sudah berpuasa, tadarus, tarawih, kemudian kita juga bisa mendapatkan pahala melalui sedekah kita. Nah, kalau di sekolah kita ada program sedekah subuh, maka itu bisa kita maksimalkan. Bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan pahala dari setiap amal-amal yang kemudian kita lakukan. Salah satunya adalah dengan sedekah subuh. Insya Allah setiap kebaikan yang kemudian kita lakukan akan kembali kepada diri kita masing-masing. Kemudian apalagi dengan menunaikan zakat. Nah, nanti bagi solih-solihah semuanya bisa menunaikan zakat melalui sekolah gitu ya, melalui sekolah yang menjadi sarana memudahkan kalian untuk kemudian menunaikan zakat kalian di sekolah, nanti bisa disampaikan melalui wali kelas masing-masing. Lalu apalagi berbagi gitu ya, berbagi. Nah, bulan Ramadan ini juga menjadi sarana kita untuk berbagi kepada sesama gitu ya. Bagi yang kemudian kesulitan, biasanya kesulitan dalam hal berbuka, dalam hal sahur, dalam hal memenuhi kebutuhan makannya sehari-hari, maka bagi kita yang kemudian sudah diberikan Allah kecukupan, maka setiap apa yang kemudian kita terima ada hak orang lain di sana, maka kita tunaikan dengan berbagi kepada sesama. Nah, solih-solihah sahabat Quran SD TK Al-Abidin Surakarta, itu tadi amal-amal yang kemudian bisa kita maksimalkan selama kita mengarungi bulan Ramadan gitu ya. Prestasi-prestasi yang bisa kita torehkan selama kita mengarungi bulan Ramadan gitu ya. Dalam rangkanya apa? Dalam rangkanya meneladani peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan pada masa Nabi. Bisa insya Allah kita semuanya bisa bersemangat untuk kemudian berpuasa, bersemangat untuk kemudian tilawah dan tadarusnya, bersemangat untuk kemudian murojaahnya, bersemangat untuk tarawihnya, bersemangat untuk sedekah subuhnya, bersemangat untuk menunaikan zakat dan berbagi kepada sesama. Nah, anak-anakku solih-solihah, terakhir yang Ustaz sampaikan, selamat mengikuti kegiatan Ramadan pada kesempatan hari ini yang bertajuk Karimaku. Semoga nanti melalui kegiatan ini kita bisa lebih bersemangat menjalani puasa kita, lebih bersemangat meningkatkan amal ibadah kita. Tentunya semuanya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat mengikuti kegiatan tersebut dan tetap jaga kesehatan,
Kemudian jangan lupa tetap berbakti kepada orang tua. Kita ukir prestasi sebaik mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui amal ibadah kita. Semoga nantinya kita termasuk orang-orang yang diberikan kemenangan selepas kita melewati Ramadan nanti. Amin Allahumma amin. Itu saja yang bisa Uswita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.